Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang fenomena kita umat Islam akhir-akhir ini, terutama yang terkait dengan hubungan kita antara sesama kita umat Islam dan sesama umat beragama. Hal ini menarik bagi saya karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNPT pada saat rapat kerja dengan DPR RI, menyebutkan bahwa tingkat intoleransi di kalangan anak-anak muda terus meningkat. Dan para teroris itu kini mengubah cara mereka, yaitu serangan terbuka menuju serangan tertutup, yaitu melalui doktrin-doktrin keagamaan. Ini tentu merupakan sebuah warning bagi kita umat Islam di Indonesia, karena jika fenomena intoleransi di kalangan anak muda terus meningkat, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi musibah dalam beragama di Indonesia, terutama kita umat Islam. Ada beberapa hal yang mungkin menurut saya fenomena ini meningkat, antara lain sebagai berikut. Pertama, kualitas beragama kita mulai menurun. Hal ini ditandai dengan menurunnya semangat intelektualitas di kalangan pemeluk agama di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir ini, berbeda tahun-tahun sebelumnya, di mana semangat untuk membangkitkan intelektualitas beragama, baik di ruang terbuka maupun di kampus-kampus cukup tinggi. Ini dapat dilihat pada era-era tahun 80-an dan 90-an, di mana beberapa tokoh agama yang kita anggap sebagai guru bangsa seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur, Bapak Nurkhalis Majid, MH Ainun Najib yang disapa Cak Nun, Jaludin Rahmat, dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mereka ini sangat aktif melakukan terobosan-terobosan berpikir keagamaan dalam ruang lingkup Indonesia. Masa-masa itu cakrawala pemikiran Islam cukup maju dan semangat untuk membangkitkan sisi intelektualitas dalam beragama cukup menarik. Sehingga masyarakat dan terutama mahasiswa juga memiliki semangat untuk membaca dan berdialog dengan sesama mahasiswa. Dampaknya bukan saja telah menciptakan keterbukaan dalam beragama, tetapi pada waktu yang sama juga membuka peluang besar terbukanya kampus-kampus Islam di penjuru negeri ini. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa maraknya perguruan-perguruan tinggi yang ada sekarang tidak lepas dari pengaruh itu, meskipun tidak bisa juga dipungkiri bahwa di antara kampus-kampus tersebut sudah ada yang mati suri. Selain itu, fenomena ini juga telah mendorong kegiatan-kegiatan penelitian, bukan saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Sehingga tidak sedikit sarjana-sarjana kita yang ada sekarang menimba ilmu pengetahuan dari mana-mana. Kedua, ada upaya menggeser nama-nama besar dalam Islam yang telah berjasa mengembangkan dan membangkitkan Islam pada masanya, lalu memunculkan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pihak yang paling benar dan berjasa dalam menyebarkan Islam. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan banyak di antara mahasiswa-mahasiswa dan anak-anak muda, terutama dari kalangan santri, yang sudah tidak tahu siapa sebenarnya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Rushd, dan Al-Khawarizmi. Padahal mereka itu adalah pelopor ilmu pengetahuan yang sampai hari ini masih dinikmati hasil karyanya oleh generasi-generasi muda sekarang ini. Mereka-mereka ini bukan saja ahli dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga ahli dalam ilmu-ilmu syariat. Buktinya, mereka masih memiliki warisan-warisan kitab yang dibaca oleh para ulama dan cendekiawan-cendekiawan muslim kita sampai hari ini. Ketiga, hari ini kita lebih banyak disebutkan dengan perdebatan pendapat, saling menghakimi. Jika berbeda dengannya mereka, maka kita sesat. Akibatnya muncul sikap fanatisme, intoleransi, dan kebencian antar sesama, hanya karena berbeda pandangan. Yang lain merasa paling benar dan menganggap yang lain salah dan keliru di dalam memahami agama. Jika fenomena-fenomena seperti ini terus dibiarkan, maka lambat laun kita akan menjadi jumud, sebagaimana yang pernah dialami oleh umat Islam pada abad-abad ke-19, sehingga kita hanya menjadi mangsa orang-orang lain dan sangat mudah disusupi dengan pemikiran-pemikiran yang merusak kita, termasuk doktrin-doktrin yang dapat mengancam eksistensi kita sebagai umat Islam di Indonesia yang telah berkontribusi dalam membangun negara ini. Kita perlu merestorasi cara kita berpikir, termasuk dalam memahami agama. Semangat intelektualitas harus kembali diaktifkan dan dihidupkan.
Percakapan tentang wacana-wacana kemajuan harus terus digagas di lingkungan akademis, tidak semata-mata membuat jurnal lalu disebarkan kemudian setelah itu diam dan tidak melakukan apa-apa. Agama kan mengajarkan bahwa jika hari ini sama dengan hari kamu besok, berarti itu sama saja tidak ada kemajuan. Artinya setiap hari harus menemukan yang baru dan mengubah diri dari keterbelakangan menuju kemajuan. Biarlah perbedaan pendapat-pendapat itu sebatas itu saja. Tidak perlu berlanjut ke ruang publik, apalagi saling menyalahkan antara sesama. Kita bangun semangat persaudaraan antara sesama bangsa, sehingga agama yang kita anut betul-betul menjadi rahmat bagi kita semua, termasuk rahmat dalam berbangsa dan bernegara, bukan sebaliknya menjadi bencana dalam berbangsa dan bernegara. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.